Dewasa ini, orang-orang banyak mencari alternatif hiburan untuk menghilangkan kepenatan setelah 1 minggu beraktivitas. Salah satu jalan yang dapat diambil adalah ikut dalam klub-klub otomotif yang mempunyai kesamaan identitas dengan dirinya. Dari kesamaan yang mereka punya, hubungan yang lebih erat akan mudah tercipta. Dengan seringnya berkumpul bersama, kekompakan akan selalu terjaga dan rasa solidaritas antar anggota klub akan terasa lebih kental. Dalam sebuah perkumpulan otomotif, pertukaran informasi seputar kendaraan terjadi sangat cepat. Semua pengetahuan seperti bengkel, onderdil mesin, aksesori, perawatan kendaraan, serta informasi seputar polantas dan tata tertib lalu lintasnya sering dibicarakan. Antar satu anggota dan anggota lain hampir tidak ada batasan dalam menyampaikan informasi yang menguntungkan bagi diri mereka dan anggota lain. Umumnya manusia memerlukan kelompok, sehingga kemudian dia mencari grup. Nah, grup ini adalah orang-orang yang seidentitas dengan dia, yaitu orang-orang misalnya bisa bisa mobil, bisa nongkrong sepeda motor, bisa hanya kelompok yang rekreasi jalan ke gunung dan sebagainya. Saat ini, klub otomotif banyak terlihat bermunculan di pusat-pusat kota di daerah Surakarta dan sekitarnya. Klub Vespa atau skuter adalah klub yang mempunyai paling banyak anggota dibanding klub-klub yang lain. Mereka seringkali berkumpul untuk menunjukkan eksistensi mereka kepada khalayak. Dengan memarkir Vespa mereka di pinggir-pinggir jalan setiap malam minggu, secara otomatis khalayak akan mengetahui keberadaan mereka. Dan bukan tidak mungkin, beberapa dari khalayak yang mempunyai ketertarikan yang sama akan ikut bergabung menjadi anggota. Sejauh tidak ngeributin yang lain, itu lebih baik, lebih banyak, lebih bagus menurut saya. Monggo, pokoknya bersatu aja lah. Mau mendirikan klub-klub yang lain, nggak apa-apa. Dikawin semua, nggak kumpul yang dikawin awal karo yang lain enggak. Misalkan dikawin semua, udah semua, itu kan bagus. Jadi seperti kembang setaman itu beberapa macam tapi satu tujuan, yaitu tujuan kemanusiaan, sosial. Dalam berpakaian, hal yang menjadi tren di kalangan bikers, sebutan bagi pengendara motor adalah jaket atau rompi berbahan jeans yang dipadu dengan kaos oblong dan celana jeans atau kargo. Pakaian berbahan jeans yang warnanya telah usang atau belel menjadi favorit para bikers. Warna yang telah pudar, baik karena dimakan usia atau bekas debu dan oli yang menempel pada pakaian, akan sering kita dapati pada tubuh bikers. Mereka tidak malu dan bahkan bangga memakai pakaian seperti itu. Menurut mereka, debu, oli, dan sobekan yang melekat di pakaian mereka adalah saksi bisu atau bukti dari kenangan perjalanan touring yang telah mereka jalani sebelumnya dengan memakai pakaian tersebut. Berbagai macam badge dan pin yang bernuansa otomotif menempel pada pakaian mereka. Badge dan pin yang bergambar lambang-lambang klub otomotif satu demi satu mereka kumpulkan ketika mengunjungi klub-klub otomotif di kota yang telah mereka datangi. Semakin banyak badge dan pin yang mereka punya, berarti semakin banyak pula jarak tempuh touring yang telah mereka jalani. Tak hanya pakaian saja, gambar tempel atau stiker lambang klub-klub otomotif dari kota-kota lain juga terlihat menempel di Vespa yang mereka gunakan. Stiker itu pun seperti menjadi saksi dari perjalanan yang telah mereka tempuh selama ini.
klub Vespa dan klub otomotif lainnya tidak akan bisa dipisahkan dari touring. Touring diadopsi dari bahasa Inggris, touring yang berarti melakukan perjalanan. Bagi kebanyakan orang, pergi keluar kota untuk sekedar berkeliling dengan menggunakan kendaraan roda 2 hanyalah kegiatan yang melelahkan dan menghabiskan banyak materi. Tetapi keadaan ini tidak dirasakan oleh anggota klub otomotif yang kerap kali melakukan kegiatan ini. Bagi mereka, walau touring menghabiskan waktu, tenaga, dan materi yang cukup banyak, mereka tetap senang melakukannya. Alasannya, pengalaman touring yang didapat membuahkan kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Dan tanpa disadari, semakin banyak perjalanan yang telah ditempuh, semakin banyak pula anggota klub-klub lain yang segan dan kagum pada dirinya. Saat ini alhamdulillah sudah 4 tahun kita berjalan, 4 tahun usia kami, di mana usia itu mungkin bisa dibilang masih muda, tetapi hasil-hasil yang kita dapat adalah banyak, baik itu prestasi dari bidang event-event organisasi, event-event yang telah kita laksanakan, ataupun dari prestasi kita dari sendiri, mungkin dari para pikir-pikir yang sudah touring kemanapun, kita sudah dari Bima sampai Lampung kita sudah mengajarkan nama-nama sekat di sana. Bagaimana dengan perawatan yang harus dilakukan? Bagi para skuteris, julukan bagi pengendara skuter, masalah perawatan tidak menjadi hal yang memusingkan. Bahkan skuteris yang ingin Vespanya tampil beda, dia rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memodifikasi Vespanya. Pertama kita kontrol lampu, rem, itu kita harus sebelum berangkat kita membersihkan karburasi, itu harus dicek dulu. Terus masalah rem itu yang vakum harus benar-benar. Terus lampu, kita kalau perjalanan malam itu harus dicek benar. Kita kalaupun ada kerusakan seperti kerusakan platina, itu kita harus bisa buka, kita perbaiki di jalan. Apabila memang kerusakan itu parah, kalau kita bisa buka, kita buka. Kalaupun ada spare part-nya, kalaupun nggak ada, kita cari bengkel yang terdekat. Siapkan peralatan seperti yang ringan-ringan seperti kabel, kopling, gas. Setelah itu kita harus bawa apabila nanti ada kerusakan di jalan. Kita harus bawa serpan ban. Itu penting. Rupanya, untuk sebuah kepuasan, terkadang uang dan waktu bukan hitungan utama. Mereka tak hanya bisa tampil maco, tapi juga rekreatif. Mereka serasa terlepas dari beban keseharian saat mengendarai skuter. Pada 1945, Enrico Piaggio, pengusaha muda berdarah Italia, menemukan konstruksi alternatif alat transportasi dengan alternatif kendaraan niaga ringan. Awalnya memang sebuah konsep sepeda motor berkerangka besi dengan lekuk membulat bagai terowong. Yang mengejutkan, ternyata starternya dirancang dengan memakai komponen bom dan rodanya diambil dari roda pesawat tempur. Hasilnya muncullah produk motor dengan seri P108. Kendaraan ini berteknologi sederhana tapi punya bentuk yang amat menarik. Akibat tampilannya itu, motor ini lebih sering dinyatakan sebagai WSP atau Vespa, yang artinya binatang penyengat. Di Indonesia, Vespa baru mengeluarkan model yang dilengkapi lampu sen pada tahun 80-an. Karena keterbatasan fasilitas pada kendaraannya,
Dalam hal ini tidak tersedianya lampu sen, para pengendara menciptakan simbol atau tanda sendiri dengan menggunakan bagian anggota tubuh mereka. Tidak hanya itu, dalam touring mereka menggunakan bahasa tubuh yang telah mereka kembangkan sendiri, seperti siap berangkat, nyalakan mesin, berbanjar 1, berbanjar 2 atau paralel, menyebar memenuhi marka jalan, terus maju atau tingkatkan kecepatan, perlambat laju kendaraan, belok kiri, belok kanan, berhenti atau matikan mesin, nyalakan lampu, berbalik arah, ada halangan atau kecelakaan, dan ketika ada jalan berlubang. Bagi mereka, kekurangan bukanlah hal yang membuat seseorang menjadi pesimis dan putus asa, tetapi malah dapat menciptakan suatu alat baru yang menutupi kekurangan itu. Sebuah bentuk komunikasi yang baru yang sangat efisien penggunaannya dalam touring, di mana komunikasi verbal tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.